Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja. Hafizakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menggapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk senantiasa bertakbir, bertasbih, memuji kebesarannya, apalagi di hari-hari awal bulan Dzulhijjah sampai hari yang ke-10 kemarin. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menguatkan kita di atas keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memuji kebesaran namanya, yang tentu saja memuji kebesaran namanya dengan memahami kandungannya, nilainya lebih besar dan lebih utama bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami kandungan yang agung dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita tentang memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Sesuai dengan tema yang ingin saya sampaikan, seperti yang saya janjikan pada pertemuan yang lalu, mengenai masalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani al-qadha wal qadar. Tema ini merupakan tema yang penting, salah satu rukun iman yang agung dalam Islam, dan keterkaitannya dengan pembahasan asma wa sifat jelas sangat erat sekali. Sangat erat sekali karena masalah takdir itu merupakan buah utama dari mengimani setidaknya secara khusus 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama Allah Al-Qadir dan Al-Qadir dan Al-Muqtadir, yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha menetapkan segala sesuatu. Jadi Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir semuanya disebutkan, dan kandungan artinya ya kurang lebih sama, yaitu maha mampu, maha menetapkan, maha kuasa atas segala sesuatu. Yang tentu saja dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, berarti kita telah mengimani nama Allah, nama-nama Allah yang maha agung dan maha indah ini. Nah, oleh karena itulah pembahasan masalah takdir itu hanyalah dipahami dan diimani dengan benar oleh orang-orang yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya. Orang-orang yang benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemuliaan yang sebenarnya. Tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang yang Allah cela dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan dan pemuliaan yang sebenarnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, Al-Qadaru Qudratullah. Takdir itu adalah Qudratullah. Adalah kemahakuasaan, kemahamampuan, maha kudrah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kewajiban utama dalam Islam. Ini adalah merupakan ikatan iman yang paling kuat. Iman kepada takdir merupakan landasan utama ma'rifatullah, mengenal Allah.
Berarti orang yang salah paham dalam masalah ini bisa dipastikan dia akan tersesat sejauh-jauhnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oleh karena itu, beruntunglah kaum muslimin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah para pemerhati Radio Roja termasuk mereka-mereka yang dimudahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena dimudahkan untuk memahami pembahasan yang penting ini melalui pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nanti di akhir pembahasan ini mudah-mudahan ada waktu saya akan sebutkan beberapa thimar, buah, natijah atau hasil utama dari mengimani keyakinan yang agung ini, yang ternyata sangat besar pengaruhnya dalam memotivasi kebaikan dalam diri seorang muslim untuk semakin dekat kepada Allah. Yang ini salah satu saja, baru satu kita memahami masalah keyakinan, masalah akidah, masalah iman, apalagi kalau kita mengimani dengan baik masalah-masalah keimanan yang lainnya. Jadi kita akan bahas mengenai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu rukun iman yang agung dalam Islam. Cukuplah yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya. Beliau pernah mengatakan tentang kedudukan mengimani masalah takdir dalam ucapannya, al-qadaru nizamut tauhid. Faman wahhada Allah azza wa jalla wa amana bil qadari faqad istamsaka bil urwatil wuthqa alladhi la infisama laha. Takdir itu, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nizam, ya, rangkaian yang menyusun tauhid. Jadi rangkaian yang menyusun bangunan tauhid yang tidak akan terpisahkan satu sama yang lainnya. Kata beliau, maka barang siapa yang beriman kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengesahkan Allah dalam beribadah, tapi dia mengimani, ya, sekaligus dia mengimani dengan benar masalah takdir, maka sungguh dia telah berpegang dengan ikatan tali yang kuat, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang tidak akan mungkin terputus selama-lamanya. Wa man wahhada Allah wa lam yu'min bil qadari faqad naqada tauhid. Tapi barang siapa yang mengaku mentauhidkan Allah tapi tidak mengimani masalah takdir dengan baik, maka sungguh dia telah merusak atau menentang tauhidnya sendiri. Maka wajarlah kalau iman kepada takdir dikatakan sebagai landasan utama ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah, sebagaimana ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, dan disebutkan ini sebagai landasan iman atau ikatan iman yang paling kuat. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha mengkaji masalah ini, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan memahami masalah penting ini dan masalah-masalah penting dalam agama yang lainnya dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lihat secara sepintas, al-qadar secara bahasa definisinya adalah seperti bahasa Indonesia, kadar dari sesuatu. Kadar, ya, maksudnya kalau dalam bahasa, ya, mablagu syai' wa nihayatuhu, yani apa ini? Batas akhir atau batas dari segala sesuatu, begitu. Jadi kalau orang mengatakan qadartu syai' dalam bahasa Arab, artinya aku mengetahui kadar dan batasannya. Mengetahui akhir dan batasannya dari sesuatu itu. Ini secara bahasa. Ya, para ulama waktu mengartikannya secara syar'i, mereka mengatakan artinya adalah, ya, apa ini, keterikatan antara ilmu Allah dan kehendaknya yang maha terdahulu terhadap segala sesuatu yang terjadi di makhluknya sebelum dia menciptakan mereka. Jadi berdasarkan hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu al-maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan, dalam riwayatan Allah telah menakdirkan ketentuan-ketentuan semua makhluknya sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Allah menuliskan semua itu, menetapkan semua itu sebelum dia menciptakannya,
Artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah telah mengetahuinya, menghendaki dan menetapkannya, tentu saja dengan kandungan hikmahnya yang maha tinggi dan maha sempurna. Jadi tidak ada sesuatu pun yang Allah tetapkan kecuali Allah telah mengetahuinya, telah menuliskannya dan menghendakinya terlebih dahulu. Dan Allah menetapkan semua itu dengan sifat hikmahnya yang maha sempurna, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Hakim, yaitu yang maha memiliki hikmah yang agung, yang hikmah itu sendiri artinya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya secara persis. Inilah pengertian takdir secara umum. Adapun kalau kita pernah mendengar istilah al-qada wal qadar, ini dua kalimat yang kalau disebutkan ini sendiri-sendiri maka artinya sama dan saling mencakup satu sama yang lainnya. Seperti kata-kata fakir dan miskin, Islam dan iman. Kalau disebutkan satu ya maka mencakup yang lainnya. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya sekaligus maka memiliki arti yang khusus bagi masing-masingnya. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarh Aqidah Wasithiyah menyebutkan perbedaan di antara al-qada wal qadar. Kalau al-qadar itu adalah ketentuan Allah yang terdahulu terhadap semua makhluknya. Jadi, ketentuan Allah yang terdahulu yang bersifat azali terhadap semua makhluknya, itu sebelum terjadinya dinamakan al-qadar karena dia mendahului. Tapi kalau telah terjadi, ketetapan yang Allah terhadap makhluknya ketika terjadi seperti menciptakan, mematikan, merubah keadaan mereka, atau yang lainnya, maka ini dinamakan al-qadha. Jadi kalau disebutkan secara umum perbedaannya adalah takdir itu mendahului al-qadar ya, atau takdir itu mendahului yang namanya al-qadha. Ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas inilah perbedaan jika disebutkan dua-duanya, akan tapi kalau disebutkan salah satunya maka masing-masing artinya mencakup kalimat yang lainnya. Ini yang perlu kita ketahui dalam definisi secara umum. Adapun para pendengar radio Ar-Raja rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala tentu saja banyak sekali ya, dan insyaallah sebagian besarnya sudah kita ketahui. Sekedar menyegarkan ingatan kita, di antara dalil yang paling terkenal ya, yang dijadikan dalil oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang penetapan masalah takdir dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya para imam Ahlus Sunnah berdalil dengan ayat ini, ayat yang mulia ini, untuk wajibnya menetapkan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mendahului semua makhluknya ini sebelum Allah menciptakan mereka. Jadi ini dalil yang ma'ruf dipakai oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan al-qadar, dengan takdir. Ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang hal ini juga ayat yang terkenal ya, surat Al-Hadid ayat ke-22. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa satu musibah pun di bumi maupun di diri kalian sendiri kecuali semuanya itu telah Allah tuliskan dalam kitab ya, Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat yang jelas sekali, firman Allah yang jelas sekali menunjukkan bahwa segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah dituliskannya, ditetapkannya dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan masalah ini juga banyak sekali, di antaranya hadis Jibril yang terkenal dalam Sahih Muslim ketika bertanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh malaikat Jibril tentang maknanya iman, rukun-rukunnya iman yang terkenal. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri."
kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kiamat, hari kemudian, serta beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis sahih Bukhari dan Muslim yang terkenal juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah menuliskan atau menetapkan ketentuan takdir semua makhluknya sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ini juga hadis yang terkenal. Dalam hadis sahih Muslim yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu lakana kadza walakin qul qaddarallahu wa ma qaddarallahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al." Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu ditimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat ini, maka mestinya begini hasilnya. Tapi katakanlah, qadarullah, ini adalah takdir Allah, atau qadarullah, ini adalah ketentuan Allah, dan apa yang dikehendakinya akan terjadi. Dan banyak ya, ini di antara hadis-hadis yang terkenal yang saya sebutkan, yang insya Allah kita ketahui dengan ini, yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya masalah ini tidak ada kerancuan padanya, akan tetapi karena syaitan memang pandai menggoda manusia sehingga menjadikan banyak mereka-mereka yang salah atau menyimpang dalam memahami masalah yang sangat jelas ini. Satu dalil lagi saya bawakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, karena ini hadis sangat agung sekali kandungannya, dan ini dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ini dalil yang sangat baik sekali. Jadi ada salah seorang tabi'in yang terkenal dan termasuk terpercaya dan meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam senior dari kalangan tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Fairuz ad-Dailami. Dia pernah bertanya kepada 3 orang sahabat tentang masalah takdir. Jadi ketika dia mendapati dalam dirinya kerancuan dalam memahami takdir, hal-hal yang mengganggu keimanannya, dia datang bertanya kepada para sahabat. Ini subhanallah merupakan bimbingan yang sangat baik ya untuk seorang muslim. Pertama, kalau dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam akidah atau keimanannya, maka hendaknya dia bertanya. Subhanallah, kalau dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan duniawi saja ada yang kita belum pahami dengan baik, kita berusaha mencari informasi, membaca atau yang lainnya. Kenapa dalam masalah-masalah agama, apalagi masalah keyakinan yang berhubungan dengan iman kepada Allah yang merupakan sepokok-pokoknya masalah keimanan, kita tidak berusaha untuk memecahkannya dalam diri kita. Berapa banyak masalah keimanan yang belum kita pahami dengan baik. Tapi kita perhatikan sejauh mana semangat kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kalau kita meninggal dunia sebelum kita bereskan masalah itu, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Membawa iman kita yang kurang benar atau ada yang tidak beres padanya. Maka ini satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa inilah masalah yang menjadi sumber pegangan kita yang paling utama. Ra'su malil mu'min dinu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Modal utama seorang mukmin itu adalah agamanya, adalah imannya, karena itu yang akan dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang menjadi jaminan keselamatan dia sewaktu menghadap Allah nantinya. Jadi kerancuan-kerancuan, keraguan harus dihilangkan dengan bertanya kepada orang yang berilmu yang bisa menjawab permasalahan tersebut dengan pemahaman yang benar untuk menghilangkannya. Nah, tabi'in senior yang bernama Abdullah ibnu Fairuz ad-Dailami ini datang kepada 3 orang sahabat senior tidak tanggung-tanggung sekaligus. Datangnya satu persatu, mulai dari Ubay bin Ka'ab, setelah itu Hudzaifah ibnu Yaman, dan terakhir Zaid ibnu Thabit. Dia bertanya, dan Masya Allah, segala puji bagi Allah, ketiga sahabat ini memberikan jawaban yang sama. Dan jawaban tersebut menghilangkan kerancuan yang ada dalam diri tabi'in yang mulia ini, karena memang dia orang yang mencintai kebenaran. Ternyata rahasianya, nasihat mereka yang sama diucapkan oleh 3 sahabat ini memang bersumber dari nasihat yang mereka dengar dari guru mereka yang sangat mulia, pembimbing utama umat Islam ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi
Abdullah bin Faurus datang kepada yang pertama Ubay bin Ka'ab. Bertanya, dia mengatakan, timbul dalam diriku kerancuan dalam memahami iman, khususnya masalah takdir Allah. Aku khawatir agamaku akan rusak, kata beliau. Subhanallah, ini kekhawatirannya orang mukmin. Yang paling diutamakan adalah agamanya, khawatir jangan sampai rusak. Dan inilah kekhawatirannya Nabi SAW sampai beliau berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah atau kerusakan yang menimpa kami, malapetaka yang menimpa kami dalam masalah kami, dalam masalah agama kami. Dalam agama kami, masalah keimanan. Kalau dalam masalah dunia, ujung-ujungnya paling meninggal dunia. Binasa badan kita yang binasa, tapi insya Allah hati kita tidak rusak. Tapi kalau agama yang rusak, musibah yang menimpa agama kita, dalam agama kita, maka kebinasaan dunia dan akhirat yang akan mengancam kita. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya dia bertanya. Maka dijawab oleh Ubay bin Ka'ab dengan jawaban yang sangat indah, yang bersumber dari sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jalla, Inna Allah law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya dia menyiksa penduduk langit dan bumi semuanya, seandainya dia mengazab semua makhluk yang ada di langit, maka dia maha mampu untuk melakukan semua itu. Maha mampu untuk mengazab mereka dalam keadaan dia tidak dikatakan berbuat zalim sedikit pun. Kenapa? Karena alam semesta beserta isinya adalah miliknya. Karena dia, Allah subhanahu wa ta'ala, sempurna sifat-sifat kemuliaannya, maka tidak mungkin dinisbahkan kezaliman kepadanya. Sebaliknya, kata beliau, walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Seandainya Allah merahmati mereka semua, maka sungguh rahmatnya lebih baik bagi mereka daripada amal-amal perbuatan mereka sendiri. Kata beliau selanjutnya, wa innaka law anfaqta fi sabilillahi mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadar. Sesungguhnya kamu, seandainya kamu berinfak di jalan Allah dengan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang besar di Madinah, maka sungguh Allah tidak akan menerima sedekahmu itu sampai kamu beriman kepada takdirnya. Jadi ingat, syaratnya seseorang diterima amalnya, syaratnya seseorang tetap dalam keislamannya adalah beriman kepada takdir. Jadi tidak diterima sedekah yang sebesar apapun kalau tidak beriman dengan masalah-masalah penting dalam Islam seperti ini, sampai dia mengimani masalah takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan kau mengetahui, meyakini bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan mungkin luput darimu, dan apa-apa yang tidak akan menimpamu atau luput darimu maka tidak akan mungkin bisa menimpamu. Jadi mengimani masalah ini, segala sesuatu dengan ketentuan Allah. Jadi apa yang akan menimpa kita tidak akan meleset. Sebagaimana apa yang Allah takdirkan akan meleset, tidak menimpa kita, maka tidak akan mungkin bisa mengenai kita. Wa innaka law mitta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Dan sesungguhnya seandainya kamu mati di atas keyakinan selain ini, meyakini yang selain keimanan ini, maka sungguh kamu akan masuk ke dalam neraka. Lihatlah akibatnya. Salah paham dalam memahami masalah keimanan, salah paham dalam mengimani masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan, apalagi yang berhubungan dengan pokok keyakinan kepada Allah, akibatnya adalah kufur, neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wajar kalau ini merupakan perkara yang hendaknya kita perhatikan dalam diri kita. Nah, inilah beberapa dalil, dan masih banyak dalil yang lain tentu saja. Karena waktu saya ringkas, semoga dengan ini menjadi keyakinan bahwasanya masalah ini memang ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali, dan juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ya, kita perlu bahas juga di sini apa yang diterangkan oleh para ulama sehubungan dengan masalah ini dalam kitab-kitab akidah, yaitu maratibul iman bil qadar. Ya. Tingkatan-tingkatan iman kepada takdir yang tidak sempurna keimanan seorang terhadap masalah ini kecuali dengan mengimani tingkatan-tingkatan ini. 4 tingkatan ini, jadi ada 4 tingkatannya, yaitu sebagai berikut. Jadi ada 4 tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama, yang diistilahkan supaya ringkas ya oleh para ulama dengan yang namanya al-ilmu. Bahwasanya al-ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala telah
menetapkan, telah mengetahui dengan ilmunya yang maha sempurna segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, baik secara garis besar maupun terperinci dengan ilmunya yang bersifat azali, terdahulu. Ini banyak dalam Al-Quran disebutkan dalil-dalilnya. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya semua itu telah Allah tuliskan dalam kitab Al-Lauhil Mahfuz, dan sesungguhnya semua itu adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, yaitu al-ilmu. Kedua, tingkatan yang diistilahkan oleh para ulama dengan nama al-kitabah, menulis. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketentuan, ketetapan takdir semua makhluknya dalam kitabnya Al-Lauhil Mahfuz, berdasarkan ilmu Allah yang ada pada tingkatan yang pertama tadi. Jadi setelah Allah mengetahuinya dengan sempurna, mengetahui segala sesuatu dengan terperinci, ya, secara garis besar maupun terperinci, Allah menuliskannya dalam kitab Al-Lauhil Mahfuz. Ini pun juga ditentukan atau ditetapkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya yang saya bacakan tadi di atas, surat Al-Hadid ayat 22, dan juga sabda Nabi SAW juga yang saya bacakan tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan ketentuan takdir semua makhluknya sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, yang diistilahkan oleh para ulama dengan nama al-iradah atau al-masyiah. Bahwasanya tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi di langit maupun di bumi, di seluruh alam semesta ini, kecuali dengan keinginan dan kehendaknya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Yang tentu saja kehendak Allah ini berkisar antara kasih sayang dan hikmah. Antara kasih sayang dan hikmahnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan bagi makhluknya, na'udzubillahi min dzalik, maka itu adalah dengan hikmah dan keadilannya. Sebagaimana kalau dia menghendaki kebaikan bagi makhluknya, maka itu berdasarkan kasih sayang dan fadl, ya, keutamaan dan anugerah darinya semata-mata. Ini juga ditunjukkan dalam banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan masalah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan petunjuk atau hidayah kepadanya, maka Allah akan menjadikan dadanya lapang menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Jadi termasuk hidayah, kekafiran, ketaatan, dan perbuatan maksiat manusia adalah semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Meskipun jelas bersamaan dengan itu Allah memerintahkan dalam syariatnya petunjuk-petunjuk untuk menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah, sekaligus juga Allah menjelaskan dalam agamanya sebab-sebab seorang itu menjadi sesat dan berpaling dari petunjuknya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia dalam masalah ini. Tingkatan yang ketiga, itu yang ketiga. Kemudian tingkatan yang terakhir, yang keempat, yaitu al-khalq. Tingkatan yang disilakan oleh para ulama dengan nama al-khalq, penciptaan.
mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk ciptaan Allah. Maka tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur dan menguasai alam semesta beserta isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan bagi segala sesuatu itu ketentuan takdirnya masing-masing. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu wahai manusia dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi Allah menciptakan dirimu wahai manusia dan juga perbuatanmu, Allah yang menciptakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Nah, inilah apa yang disebut oleh para ulama sebagai maratibul iman bil qadar, tingkatan-tingkatan iman kepada takdir Allah yang tidak akan sempurna keimanan terhadap takdirnya kecuali dengan mengimani 4 tingkatan ini. Ya, karena waktu juga saya ingin ringkas pembahasan ini, saya ingin menyebutkan satu permasalahan penting bahwa dalam beberapa hadis yang sahih mungkin sering timbul permasalahan seperti hadis yang saya bacakan tadi dalam Sahih Muslim, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Apa artinya takdir yang buruk? Apakah ada takdir atau perbuatan Allah yang buruk? Bukankah sudah kita ketahui, sudah kita bahas di antara kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah bahwasanya sifat-sifat Allah itu semuanya sempurna dan baik, tidak ada yang buruk. Kenapa dikatakan ada takdir Allah yang buruk? Juga dalam doa kunut yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu kesayangan beliau, Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, di antaranya di situ doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan takdir yang kamu tetapkan, yang kamu tentukan. Ini seolah-olah ada keburukan. Bagaimana cara memahami hal ini agar kita tidak salah paham ya dalam masalah iman yang sangat penting ini? Karena kita ketahui sifat Allah itu semua baik, bahkan ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu doa iftitah yang terkenal, al khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu dan keburukan itu tidaklah ada padamu, tidak dinisbahkan kepadamu. Maka ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah tentang arti takdir yang buruk. Beliau menjelaskan bahwa keburukan yang ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala bukanlah itu dikembalikan pada perbuatan Allah menakdirkan. Karena Allah menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah yang sempurna, dengan hikmah yang agung. Tidak ada keburukan padanya. Tetapi keburukan ini adalah jika dinisbahkan kepada al-maqdur yang ditakdirkannya. Contohnya, misalnya Allah menakdirkan musibah bagi manusia atau bencana malapetaka. Ini bagi manusia ini buruk. Sehingga dikatakan takdir yang buruk artinya ketentuan takdir yang telah berlaku pada manusia ini, atau yang dinamakan dengan makdur, objek yang ditakdirkan ini yaitu berupa bencana tadi adalah buruk bagi pandangan manusia. Adapun perbuatan Allah sendiri waktu melakukannya maka itu tidak buruk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan hikmah yang agung. Bisa kita perhatikan dicontohkan oleh Syekh Utsaimin tentang musibah tadi misalnya. Allah berfirman dalam surat Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan atau bencana malapetaka di daratan maupun di lautan akibat dari perbuatan yang disebabkan oleh dosa-dosa manusia, supaya Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Lihat, al-fasad di sini
kerusakan atau bencana malapetaka adalah keburukan. Karena ini objek yang ditakdirkannya. Keburukan bagi manusia karena tidak sesuai dengan keinginan manusia. Tapi perbuatan Allah menakdirkannya tidak ada keburukan padanya. Karena apa? Bertujuan dengan hikmah yang agung, yaitu agar Allah menjadikan manusia merasakan akibat dari perbuatannya, dan supaya dengan itu mereka mau kembali kepada kebenaran. Jadi di sini maksudnya yang buruk adalah bukan perbuatan Allah. Karena kata-kata al-qadar kalau kita perhatikan, secara bahasa itu bisa dua pengertiannya. Bisa kembali kepada takdir, yaitu perbuatan Allah menakdirkan. Ini yang tidak ada keburukan padanya. Al-qadar itu bisa juga berarti al-maqdur, objek yang ditakdirkannya. Yaitu apa-apa yang Allah perlakukan pada makhluknya, seperti musibah tadi, penyakit misalnya, atau kebakaran atau yang lainnya, apa-apa yang tidak disukai oleh makhluk. Jadi sebagaimana orang Arab misalnya mengatakan al-khalq. Al-khalq itu dua pengertiannya. Bisa artinya perbuatan Allah menciptakan, bisa juga artinya makhluk, objek yang diciptakan, yaitu makhluknya, semua makhluknya. Jadi ini perlu dipahami dengan baik. Jadi kata-kata takdir yang buruk ini artinya adalah, takdir yang buruk adalah apa yang Allah takdirkan. Jadi objek yang Allah takdirkan, itulah yang ada keburukan padanya. Adapun perbuatannya menakdirkan, maka itu semua adalah kebaikan, karena semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat kebaikan dan kesempurnaan. Nah ini yang ini saya jelaskan dalam pembahasan masalah ini. Kemudian tentu saja akibat buruk dari orang-orang yang tidak mengimani masalah takdir adalah keburukan yang tentu saja sangat besar dan kembali kepada diri mereka sendiri. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu sifat utama yang ada pada orang-orang munafik, orang-orang kafir adalah mereka itu yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar, berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan persangkaannya orang-orang jahiliyah. Apa ini? Para ulama menjelaskan yang dinamakan dengan dhannal jahiliyah, persangkaan jahiliyah atau persangkaan buruk, adalah persangkaan orang-orang yang mengingkari hikmah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara penafsiran para ulama. Jadi, mengingkari takdir atau mengingkari hikmah Allah dalam segala ketentuannya, ini berarti bersangka buruk kepada Allah. Berarti dia menyangka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu menentukan segala ketentuan yang ada pada makhluknya. Berarti dia mengingkari sifat qudrah, ya, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengingkari ilmunya Allah. Seolah-olah mereka mengatakan Allah itu tidak paham, tidak tahu. Allah itu jahil, bodoh, tidak mengetahui keadaan yang akan terjadi pada diri manusia. Ini jelas merupakan persangkaan jahiliyah, persangkaan yang buruk, yang dengannya wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka dalam Al-Quran. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang demikian itu adalah persangka buruk, persangkaan buruk dari orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini merupakan sikap sangka buruk yang akan mendatangkan keburukan bagi hamba itu sendiri. Orang yang ragu terhadap takdir, tidak memahami dengan baik, rancu, atau masih mengedepankan akalnya, ini berbahaya bagi dirinya. Bisa jadi akalnya akan ditunggangi oleh syaitan untuk menyesatkan dia dari jalan Allah. Makanya dalam ayat hadis kursi yang terkenal riwayat Bukhari Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Kalau seorang bersangka baik kepada Allah, berharap baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Bagaimana caranya bersangka baik dalam masalah takdir? Kita bersangka, berharap kepada Allah, semoga Allah menentukan kepadaku takdir yang baik, yang dengan konsekuensinya, persangkaan atau pengharapanku ini, aku mengikuti petunjuk Allah yang Allah syariatkan dalam agamanya dengan melakukan kebaikan. Kalau ada kesalahan, saya segera bertobat kembali kepada Allah. Dengan itu, insya Allah, maka saya berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan kebaikan bagi diriku, karena aku telah bersangka baik, menghadapkan persangkaan baikku kepadanya, disertai dengan usaha yang aku lakukan dengan badanku untuk menjadi sebab terwujudnya apa yang aku inginkan dari kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Inilah manfaatnya mengimani masalah takdir. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja rahimakumullah,
memahami masalah-masalah keimanan, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu manfaatnya sangat besar. Tidak seperti orang-orang yang menyimpang akidahnya. Justru dalam masalah-masalah penting seperti ini mereka tersesat. Kenapa? Pakai akal yang difahami. Bukan dengan dalil Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Tapi mereka dahulukan akalnya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Masalah takdir yang merupakan hal yang diakui seharusnya oleh semua manusia. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, berarti dia mampu mengatur dan menentukan segala sesuatunya. Termasuk memahami apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Tapi mereka mendahulukan takdir. Kenapa begini, kenapa begitu. Padahal kalau kita tanyakan orang-orang yang mengingkari takdir, mereka mengatakan, tidak mungkin Allah menetapkan segala sesuatu. Kalau begitu, dan kalau begitu. Kita katakan, mengimani masalah takdir itu mudah sekali, sama seperti orang mengimani masalah rezeki. Bukankah kita semua mengimani masalah rezeki, Allah telah menetapkannya bagi masing-masing manusia. Tapi bersamaan dengan itu kita juga bersemangat untuk berusaha. Berdagang misalnya kita pilih yang murah, yang bagus di pasaran, yang bisa mendatangkan untung dan yang lainnya. Kita bekerja sungguh-sungguh, menampakkan kemampuan kita dan seterusnya. Tapi orang yang beriman kepada takdir, dia bersandar kepada Allah semata-mata akan hasil dari usahanya tersebut. Ini yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak beriman. Adapun mereka-mereka yang mengingkari masalah takdir, ternyata dalam masalah usaha juga mereka semangat melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya secara fitrah mereka mengetahui sebenarnya Allah itu telah menakdirkan segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan sebab-sebabnya, dan inilah yang sesuai dengan tabiat manusia, bahwasanya mereka akan mengusahakan sebab untuk mencapai hasil akhir tertentu yang semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, dengan mengimani masalah takdir dengan benar, itu akan membuahkan motivasi amal yang tinggi dalam diri manusia. Di antaranya yang diterangkan oleh para ulama, ya, yang pertama yang paling utama tentu saja hasil atau pengaruh positif dari mengimani masalah takdir adalah menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyempurnakan tauhid rububiyah sekaligus tauhid asma wa sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid rububiyah ini mengandung pengertian dialah yang menciptakan, menguasai, mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kemudian tauhid asma wa sifat, karena perbuatan Allah menakdirkan, mengetahui dan menetapkan itu adalah termasuk sifat-sifat kesempurnaannya. Berarti orang yang mengimani dengan masalah ini dengan baik, dia telah menyempurnakan tauhidnya, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian tentu saja mengimani masalah ini dengan baik akan mendatangkan ketenangan dan kelapangan hati. Ketenangan jiwa dan kelapangan hati. Karena seseorang yang mengimani masalah ini dengan baik, dia tidak akan perlu gelisah lagi dengan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Bagaimanapun buruknya menurut pandangan manusia. Karena dia yakin pilihan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik baginya. Allah lebih mengetahui tentang kemaslahatan dirinya. Belum tentu kalau Allah misalnya menimpakan yang lain yang sesuai dengan keinginannya, maka akan jadi baik bagi dirinya. Ini bagi orang yang beriman akan menjadikan hatinya lapang, karena ternyata semua, dia yakin semua yang akan terjadi itu semua dengan ketentuan Allah, dan Allah maha baik pilihannya dan maha mengetahui tentang yang terbaik bagi dirinya. Makanya dalam Al-Quran Allah ketika mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan hidayah dalam hatinya. Kata para ulama, maksudnya ayat ini adalah seseorang yang ketika dia ditimpa musibah, dia mengetahui bahwa itu adalah dari sisi Allah, maka dengan itu dia bersabar, dia ridha dan tunduk kepada ketentuannya. Orang yang seperti ini Allah janjikan, Allah berikan hidayah dalam hatinya yang merupakan sumber dari hidayah dan kebaikan. Jadi subhanallah, mengimani masalah takdir justru merupakan sebab seorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, manfaat yang lain dari iman kepada masalah takdir, saya pernah isyaratkan dalam kajian-kajian awal kita di pengajian Asma wa Sifat. Keterangannya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan adalah dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi,
dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Bagaimana ini bisa menjadi landasan kebaikan? Karena orang yang mengimani segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya maupun orang lain dengan takdir Allah, maka dia meyakini bahwa ternyata kalau dia bisa berbuat baik itu dari siapa? Dari taufik dan anugerah dari Allah, bukan kemampuan dirinya sendiri. Kalau dia melihat orang lain berbuat buruk atau dirinya berbuat salah, dia juga tahu itu adalah karena Allah berpaling darinya sehingga memudahkan dia berbuat keburukan. Maka dengan itu, untuk kebaikan dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar selalu dimudahkan berbuat kebaikan, dan untuk keburukan dia meminta sungguh-sungguh kepada Allah agar dihalangi dari sebab-sebab yang bisa membawa kepada keburukan. Kata Ibnu Qayyim, perasaan dan keyakinan seperti ini merupakan kunci taufik dan hidayah dari Allah. Kenapa? Kata beliau, karena telah bersepakat orang-orang yang mengenal Islam, ajma'al arifun, kata beliau, mereka mengatakan, anna taufiqa alla yakilaka Allahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Mereka mengatakan pengertian dari taufik itu secara sepakat artinya adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jadi, kata beliau, kuncinya taufik itu apa ini? Yang namanya taufik itu justru adalah jika seseorang itu selalu bersandar dan menyerahkan kebaikan kepada Allah. Bukan bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Ini seperti doanya Nabi yang saya bacakan tadi. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Ini doanya Nabi SAW yang terkenal. Karena orang yang bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri, dia akan binasa. Allah akan meninggalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong manusia sesuai dengan sejauh mana ketergantungan dan kebutuhan manusia itu kepadanya. Maka ternyata iman masalah takdir merupakan sumber kebaikan karena menjadikan orang selalu bergantung kepada Allah. Menyadarkan kebaikan kepadanya, meninggalkan kemampuannya, meninggalkan perbuatan buruk juga kepadanya. Akhirnya semua keutamaan itu dikembalikannya kepada Allah. Dan ini merupakan sumber taufik. Oleh karena itu kata beliau, sederhana, kuncinya taufik itu adalah doa. Kata beliau, فَمِفْتَحُ التَّوْفِيقِ الدُّعَى وَصِدْقُ اللُّجُوءِ إِلَيْهِ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ إِلَيْهِ. Kunci utama pembuka pintu taufik adalah banyak berdoa, sungguh-sungguh bersandar kepadanya, disertai dengan pengharapan dan takut kepadanya. Semakna dengan ini, ucapan dari ulama tabi'in yang terkenal, yang bernama Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir. Dia pernah mengatakan, Tadzakartul khair, aku pernah mengingat-ingat kebaikan. Kebaikan itu banyak, kata beliau. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada bersedekah, ada berbuat baik pada orang tua, banyak sekali. Kata beliau, bagaimana caranya saya bisa memiliki kunci dari kebaikan ini? Karena banyak sekali. Kata beliau, ternyata memiliki kuncinya mudah. Karena apa? Karena yang memiliki semua kebaikan ini adalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk memiliki kunci kebaikan adalah minta kepada zat yang memilikinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya kata beliau, fa'idan jima'ul khairi ad-du'a. Kalau begitu kesimpulannya, penghimpun segala kebaikan itu adalah banyak berdoa dan meminta kepada Allah. Subhanallah, ini merupakan hikmah yang agung. Merupakan manfaat yang besar dari mengimani masalah takdir. Memotivasi dalam diri kita sumber kebaikan. Memotivasi dalam diri kita selalu banyak berdoa. Memohon kepada Allah. Inilah sifat-sifatnya orang-orang yang soleh. Inilah sifat-sifatnya para nabi. Banyak berbuat kebaikan. Banyak melaksanakan amal soleh. Bersegera. Tapi juga semangat berdoa. Allah berfirman dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairati. Wa yada'unana raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashiin. Para nabi itu adalah orang-orang yang selalu bersegera. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Maka inilah ternyata iman kepada masalah takdir itu sangat indah. Mempelajari masalah-masalah keimanan menurut akidah Ahlus Sunnah itu sangat mulia. Karena menanamkan motivasi kebaikan dalam diri kita. Tidak seperti metode yang ditempuh oleh orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Yang justru membingungkan. Membuat mereka semakin berpaling dari kebenaran. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk memahami Islam ini. Memahami masalah-masalah keimanan, masalah tauhid, masalah keyakinan dengan cara yang benar.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keimanan dalam diri kita, dalam semua cabang-cabang keimanan dan semua masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan. Demikianlah apa yang biasa saya bawakan. Minta maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini mengenai iman kepada takdir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk yang pertama Ustaz dari penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Pak? Dengan Arif di Jelengsi, Ustaz. Silakan Pak Arif. Iya, mau nanya ini ada ayat lain yang pernah saya dengar, yang biasa kita dengar bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak berusaha untuk merubahnya, seperti itu. Nah, padahal kan kaum masing-masing individu kan sudah ditakdirkan di sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, pertanyaannya apakah benar takdir itu bisa dirubah gitu, Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Oh iya, terima kasih Pak Arif. Silakan. Ayat yang dimaksud adalah ayat yang terkenal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Ini justru dalil yang menunjukkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan bagi manusia itu Allah tak ciptakan dengan sebab-sebabnya. Ini menjelaskan tentang sebab. Apapun yang mereka lakukan oleh kaum tersebut, berubah atau tidak berubah, Allah telah tetapkan jika itu keburukan maka sebabnya juga adalah keburukan yang mereka lakukan, dan jika kebaikan maka juga kebaikan yang mereka lakukan. Allah telah menakdirkannya. Cuman ayat ini menyebutkan motivasi bagi manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi, misalnya Allah menentukan bagi manusia. Ini semakna dengan kalau kita memahami misalnya ayat-ayat tentang masalah keimanan, tentang kekufuran. Allah berfirman, "Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah, barang siapa yang ingin beriman hendaknya dia beriman, barang siapa yang ingin kufur maka hendaknya dia kufur, silakan dia kufur. Ini adalah menerangkan tentang ketentuan Allah atau kehendaknya yang bersifat kauni terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Bersamaan dengan itu dalam syariatnya Allah menjelaskan sebab-sebab untuk mencapai kebaikan itu adalah demikian. Maka barang siapa yang melakukan sebab-sebab tersebut, insya Allah dia akan sampai kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik karena Allah menakdirkan dengan sebab. Jadi Ahlus Sunnah membagi kehendak Allah itu ada dua. Ada yang bersifat kauni, ketentuan Allah yang berhubungan dengan alam semesta. Ada yang bersifat syar'i, yaitu apa-apa yang Allah cintakan, yang Allah cintai dan Allah sukai. Contohnya, Allah menghendaki Allah telah menetapkan dalam ketentuan takdirnya bahwa iblis itu akan mati dalam keadaan kafir. Apa yang sudah jelas meninggal kayak Fir'aun, mati dalam keadaan kafir. Tapi dalam agamanya Allah menjelaskan bahwa Allah tidak mencintai kekafiran. Allah berfirman, "Wala yarda li ibadihil kufur." Allah tidak mencintai kekafiran bagi hamba-hambanya. Nah, dalam hal ini Allah motivasi dalam agamanya, barang siapa yang ingin mendapatkan hasil yang baik, maka lakukanlah usaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ini perintah dalam agamanya, yang dengan ini insya Allah akibatnya pun akan baik kalau dia melakukan usaha yang baik. Maka pengertian ayat tadi adalah seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memotivasi barang siapa yang mengusahakan kebaikan bagi dirinya, merubah dirinya menjadi baik, bertobat, merubah keburukannya menjadi kebaikan, maka dengan itu Allah menakdirkan segala kebaikan bagi dirinya. Ini motivasi atau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang semua perubahan apapun yang terjadi pada diri manusia telah Allah takdirkan. Demikianlah para ulama khusus menjelaskannya untuk menggabungkan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua, ada Abu Syarif di Tanjung Priuk. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Abu Syarif Tanjung Priuk ini. Sejak tahun 87 sampai saat ini saya resmi menjadi seorang tunanetra. Dan dalam perjalanan hidup itu
sampai saat ini banyak ujian-ujian dan coba-coba yang masih tetap ada gitu. Iya, Pak. Dan saya tanyakan apakah ini suatu takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya saya mohon doa restu daripada Ustaz Rojat. Saya mudah-mudahan tetap dalam iman Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Syarif. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah, ya semoga Bapak tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dan petunjukan dalam agamanya. Dan alhamdulillah ciri-ciri atau tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala telah ada dalam diri Bapak. Insya Allah, kenapa? Karena semangatnya Bapak untuk berusaha menerima ketentuannya dan semangatnya untuk mempelajari agama dengan lebih baik, bahwa ternyata apa yang Bapak alami itu cuma berlaku dalam masalah urusan dunia yang tidak akan bertahan lama. Setelah meninggal dunia, insya Allah digantikan dengan kenikmatan yang tiada taranya, yang membuat Bapak melupakan semua apa yang Bapak alami di dunia ini. Jadi bersyukur sekali, banyak orang-orang yang ditimpa ujian, ditimpa malapetaka dalam masalah agama mereka, sehingga mereka tidak paham agama dengan baik, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kehidupan mereka, menderita dunia dan di akhirat. Inilah yang saya katakan tadi, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami yang menimpa kami dalam masalah agama kami. Kalau musibah dalam masalah dunia, itu paling-paling ujung-ujungnya kita akan meninggal dunia paling maksimal. Atau ada yang kehilangan dalam diri kita. Tapi alhamdulillah iman kita, hati kita tetap terjaga. Yang dengan inilah kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempertanggungjawabkan amal kita di hadapannya. Yang Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang membawa menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan iman, dengan akidah yang benar, kecintaan kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Bapak memiliki hal ini, yang ini merupakan kesyukuran, karena kalaupun Allah menimpakan ujian tersebut cuma dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan duniawi, yang ini juga tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Yang bersyukur, Bapak dengan ini bersyukur kepada Allah karena agamanya masih dijaga, imannya masih dijaga, dan semoga Bapak dan kita semua diberikan keistiqomahan di atas kebenaran ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, terima kasih untuk jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Berikutnya kita angkat dari penelpon kembali Pak Abdul Aziz di Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana memahami kalimat barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk baginya tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya tidak seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Apakah ini artinya orang yang bermaksiat atau orang yang durhaka pada Allah itu karena memang Allah menghendaki kesesatan baginya? Karena selama ini bagi para pelaku maksiat, mereka berdalih bahwa saya melakukan maksiat karena Allah menghendaki keburukan bagi saya. Gitu, Ustaz. Demikian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan ya Ustaz. Ya, ini memahami pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang pertama. Kita harus sangka baik kepada Allah. Ini ingat, dalam masalah takdir dahulukan sangka baik kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat yang saya baca, dalam ayat hadis kursi yang saya bacakan tadi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Takdir Allah, apa yang Allah kehendaki, menyesatkan manusia atau memberi petunjuk, itu adalah sesuatu yang bersifat berita yang tidak kita ketahui secara pastinya. Kita cuma diperintahkan mengimani. Mengimani itu adalah membenarkan berita. Agama itu ada dua. Ada berita yang harus kita benarkan. Ada perintah yang harus kita laksanakan. Menyikapi berita, kita harus imani, sangka baik. Setelah itu ada perintah. Berbuatlah demikian, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan padamu. Ikuti perintah ini. Orang yang tadi berbuat maksiat, kemudian dia mengatakan, Allah menghendaki kebaikan untukku, katanya. Naudzubillahi min dzalik, ini sudah menyimpang dalam beberapa hal. Pertama, dia sangka buruk kepada Allah. Siapa yang tahu bahwa Allah menghendaki keburukan baginya? Seandainya dia bertobat, berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Kenapa dia tidak sangka baik kepada Allah kemudian menjauhi maksiat, bertobat? Setelah itu dia mengatakan Allah menghendaki kebaikan untukku. Adapun maksiat tadi adalah ujian yang Allah berikan, yang alhamdulillah saya lulus. Sebagaimana Nabi Adam juga pernah berbuat maksiat, kemudian dia bertobat, kemudian Allah memuliakannya kembali sebagai hambanya yang dekat kepadanya. Itu cara yang dilakukannya harusnya. Jadi
ketentuan Allah yang merupakan ketetapan yang tidak bisa dirubah-rubah dari Allah, itu tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Itu cuma berita yang wajib kita benari karena ini benarkan karena ini berhubungan dengan masalah iman. Yang ada adalah perintah Allah dalam syariatnya. Ikutilah jalan ini yang benar, kamu akan sampai ke ujung kebaikan. Ikuti jalan ini yang buruk, na'udzubillah min dzalik. Siapa yang ikuti ini maka dia sampai kepada ujung keburukan. Harusnya kita benarkan berita tersebut, jangan kita amalkan. Siapa yang menyuruh kamu mengamalkan sesuatu yang tidak kamu ketahui? Apa ini kepastiannya? Yang diperintahkan kita amalkan adalah petunjuk Allah dalam syariatnya. Maka orang yang seperti tadi adalah salah faham dalam berbagai hal. Maka artinya barang siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Artinya ini kewajiban untuk kita mengimani takdir Allah itu tidak bisa berubah. Karena Allah tetapkan. Tetapi Allah sebutkan dalam syariatnya tentang sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Ikutilah jalan tersebut, insya Allah. Dengan bersangka baik, saya termasuk orang yang dihendaki kebaikan, maka insya Allah Allah akan membimbing kita untuk mencapai kesudahan yang baik tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu mendapat kebaikan darinya insyaallah. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Amatullah di Cijantung, Jakarta, yang bertanya, ya Ustaz, mohon kembali diulang arti dan kedudukan dari qada dan qadar sehingga kami bisa secara jelas memahami perbedaan antara qada dan qadar tersebut. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Saya ulangi lagi secara ringkas ya. Jadi sebenarnya ini ya dosanya adalah membedakan hal ini. Para ulama berbeda pendapat ya, banyak perbedaan dari masing-masing. Untuk ringkasnya saja saya jelaskan, memahami qada wal qadar itu seperti memahami Islam dan iman. Dua kalimat yang kalau dikumpulkan masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri. Saya contoh Islam. Kalau kita bilang Islam, dia mencakup semua masalah dalam Islam, termasuk masalah keimanan, masalah amalan-amalan soleh secara lahir maupun batin. Demikian pula kalau saya bilang iman itu mencakup semua masalah Islam. Tapi kalau disebutkan barengan Islam dan iman, maka memiliki perbedaan tersendiri kedua-duanya. Meskipun ada kesamaan secara umum, tapi ada perbedaan. Iman itu biasanya dikhususkan pada hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan dalam batin, sedangkan Islam itu dalam hal-hal amalan lahir manusia. Amalan zahir manusia, amalan anggota badan manusia, begitu. Maka demikian pula masalah takdir, al-qadar dan al-qada. Kalau disebutkan satu persatu maka semua artinya sama. Takdir Allah dan ketentuannya atau ketetapannya. Al-qadar atau al-qada ya sama artinya. Adapun secara perbedaannya, pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya apa ini yang namanya takdir itu adalah ketentuan yang telah Allah tetapkan secara azali. Dia mendahului. Azali itu artinya kekal ke belakangnya, ini terdahulu. Jadi dia mendahului takdir itu atau al-qadar itu mendahului al-qada. Adapun al-qada, kata beliau, adalah yang berhubungan dengan ketetapan Allah pada semua makhluknya ketika terjadi, yaitu kayak menciptakan, mematikan, merubah keadaan satu kaum, atau menjadikan orang sakit, memberikan musibah. Ini semua namanya adalah al-qada. Setelah terjadi kita katakan ini adalah ketetapan atau qada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau dengan ini menunjukkan bahwasanya al-qadar itu berarti terdahulu, mendahului daripada al-qada'nya. Ini kalau dibedakan dan kalau disebutkan dalam dua kalimat. Dalam kedua kalimat ini dalam dua kata ini dalam satu kalimat. Tapi kalau disebutkan masing-masingnya maka semuanya mengandung arti dari keduanya secara lengkap ya. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Berikut kita angkat pertanyaan dari Ibu Astuti di Depok yang bertanya, Ustaz, hal-hal apa sajakah yang harus kita waspadai agar kita tidak terjebak di dalam pemahaman yang salah di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Hal-hal yang kita perlu waspadai tentu saja banyak ya, penyimpangan-penyimpangan yang disampaikan oleh orang-orang yang memang secara akidah ada yang menyimpang dalam masalah ini, ataupun kaum muslimin biasa yang mereka itu cenderung selalu menggunakan akal. Kenapa? Kebanyakan manusia kalau disampaikan kepada masalah takdir, mereka memahami dengan mereka yang sangat terbatas. Padahal yang dibicarakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Dia yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Ilmunya itu maha sempurna. Jangan dibandingkan dengan ilmunya manusia. Kalau manusia memang mustahil bisa mengetahui hal yang akan terjadi atau menentukan segala sesuatu. Tapi jangan dikiaskan kepada Allah. Ini yang jadi masalah yang ada pada diri manusia. Selalu mereka mengukur dengan keterbatasan dalam diri mereka. Sama dengan orang-orang yang ketika kita bilang sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah itu misalnya
disebutkan dalam ayat Al-Quran, bal yadahu mabsuutotani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, yunfiku kaifa yasha, dia berinfak sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang bodoh memahaminya, loh, masa Allah memiliki dua tangan, berarti Allah memiliki jari-jari, berarti Allah memiliki pergelangan dan seterusnya. Siapa yang mengatakan demikian? Itu kan manusia, itu kan binatang yang kamu lihat. Ini yang kita bicarakan adalah zat yang maha mulia. Kedua tangan Allah adalah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Begitu cara memahami yang benar. Jadi jangan dibawa dengan pengertian akal kita yang sempit. Jangan kita bawa kepada pengertian yang kita lihat dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi demikian. Jadi kita hindarkan hal-hal yang mendahulukan akal secara berlebihan. Hendaknya kita fahami dengan tunduk bahwasanya Al-Quran, jika menjelaskan sesuatu, Al-Quran itu disebutkan dalam ayat Allah sendiri sebagai tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Apakah sesuatu yang, firman Allah yang menjelaskan segala sesuatu, bahkan ini adalah bahasa yang paling, Arab yang paling fasih, yang paling jelas petunjuknya. Apakah mungkin akan menyampaikan sesuatu yang susah dipahami oleh manusia, atau berbelit-belit dipahami oleh manusia? Jelas jawabannya tidak. Demikian pula hadis Nabi SAW, yang demikian fasih bahasanya. Nabi SAW sendiri adalah orang yang paling ingin menasihati umatnya. Apakah juga menggunakan bahasa-bahasa yang sulit difahami atau akan menyesatkan manusia dalam penjelasannya? Jelas tidak. Jadi yang keliru adalah dalam pemahaman kita sendiri yang terlalu mendewakan akal, yang kurang tunduk kepada nas-nas Al-Quran. Harusnya kalaupun ada yang kita tidak pahami, kita tunduk dulu. Oh, Al-Quran itu benar, sunnah itu mesti benar. Mungkin saya yang salah paham, mungkin saya yang kurang paham. Harusnya tunduk kita diri kita sendiri. Kalau kita tidak, sebaliknya kebanyakan manusia saat ini, kalau dia dapati hal yang membingungkan, yang dituduh Al-Quran dan sunnahnya, ini tidak benar ini. Masa ayatnya begini, masa ini begini. Jadi seolah-olah akalnya itu adalah dewa kebenaran, atau bukan dewa kebenaran, pengukur atau menjadi titik tolak ke segala kebenaran. Ini tidak dibenarkan sama sekali yang seperti ini. Justru dia harusnya menuduh akalnya, menuduh pemahamannya yang keliru, dengan bersangka baik tetap membenarkan penunjukan atau ayat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, demikian. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz, dan kita angkat pertanyaan terakhir tampaknya saja di pagi hari ini. Ada Pak Arif di Bintara, silakan. Pak Hari ya, silakan Pak Hari. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Iya, silakan Pak. Iya, ini Pak Ustaz nih. Ini masih masuk takdir Allah nggak Pak Ustaz? Iya, silakan Pak. Ini masuk takdir Allah nggak nih? Iya, bagaimana Pak? Nah, dari tahun berapa ya? Tahun berapa tuh semua jemaah haji yang berangkat dari yang gelombang kedua itu mikatnya bukan di Yalamlam, tapi oleh pemerintah ditetapkan di Jeddah gitu. Itu takdir Allah juga nggak kita jadi korban gitu kan? Iya. Taib. Itu yang itu sama haji kita pada saat itu kita diharuskan mikatnya dari Jeddah bukan dari Yalamlam gitu. Baik. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita katakan kalau masalah takdir, ya itu merupakan takdir. Nah. Tapi itu tetap merupakan perbuatan yang salah, ya. Disalahkan oleh para ulama. Karena seseorang itu, Nabi SAW waktu menentukan mewakil ya tempat-tempat miqat yang di situ memulainya orang itu meniatkan ihramnya dengan segala ketentuan dalam ihram haji atau umrah. Itu yang disebutkan sama beliau, ada Yalamlam, Dzul Hulaifah, kemudian Dzul Hulaifah, kemudian juga ada Juhfa dan yang lainnya. Itu Nabi SAW tidak menyebutkan Jeddah, termasuk di antaranya. Nabi SAW waktu mengatakan tentang masalah miqat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Hunna lahunna wa liman ata 'alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrah." Miqat atau tempat-tempat miqat itu adalah bagi orang-orang yang tinggal di situ atau orang-orang yang datang ke situ bagi selain penduduknya, bagi yang ingin haji atau umrah. Nabi SAW tidak menyebutkan Jeddah termasuk di antaranya. Maka harusnya kalau orang Indonesia yang dari Indonesia, memang dia langsung menuju ke Mekah atau kita katakan gelombang yang langsung ke Mekah gitu ya, gelombang kedua ya, yang langsung menuju ke Mekah, bukan ke Madinah dulu. Dia harusnya, karena dia yang dilewati adalah mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam, harusnya dia berihram dari atas. Bisa dia bersiap-siap pakai ihram dari bandara dari bandara tempat di Indonesia di mana saja, tidak ada masalah.
sebelum sampai dia sudah pakai, nggak apa-apa. Karena pakaian ihram ini bukan berarti masuk ke ihram, bukan. Ihram ditandai dengan berniat mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umrah, atau labbaik Allahumma umrah, labbaik umrah atau haji. Yang jelas dimulai dengan itu baru dikatakan orang masuk dalam ihram. Jadi berpakaian ihram saya bukan sudah berarti masuk dalam ihram, ini cuma siap-siap tidak mengapa, tapi dimulai dengan niat. Jadi di pesawat pun diumumkan, di pesawat Saudi diumumkan bahwa kita sudah akan dekat dengan Yalamlam, tempatnya kita mulai untuk mengucapkan niat ihram kita. Apa ini menyampaikan talbiyah kita untuk ihram kita. Kecuali kalau mereka ke Madinah dulu. Gelombang yang pertama ke Madinah dulu, maka karena mereka nanti akan melewati mikotnya penduduk Madinah, maka tidak perlu ihram waktu di Yalamlam, karena mereka akan melewati mikot yang terakhir yang mereka sebelum menuju ke Mekah, itu yang tempat yang mereka mulai berihram. Jadi yang dari Madinah tidak ada masalah, karena tempat ihram mereka adalah di Dzul Hulaifah, atau yang dikenal dengan Bir Ali saat ini, lebih tepat namanya adalah Dzul Hulaifah. Itulah tempat mereka melakukannya. Adapun bagi yang terlanjur melakukannya di Jeddah, jawaban dari para ulama, kalau mereka itu mengambil fatwa dari orang yang dipercayainya dan belum mengetahui tentang hukum masalah ini, saya bertanya berapa syekh, kata para masyayikh, ini terjadi dengan kebodohan, yang bertanggung jawab adalah yang memberikan fatwa bagi mereka. Cuman tentu saja bagi yang ingin lebih baik dan lebih tenang hajinya, maka hendaknya dia berusaha untuk menambalnya, menyempurnakan kekurangannya dengan menyembelih sembelihan, menyembelih sembelihan yang dibagikan kepada orang-orang fakir di Mekah, bisa dengan dia titip uang untuk disembelihkan di sana, agarlah hajinya lebih sempurna dan lebih tenang dia dalam melakukannya. Nah, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan Pak Hari tadi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, mungkin ada penutup untuk kajian kita pagi ini, silakan ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, sebagai kesimpulannya, permasalahan pembahasan tentang masalah takdir, memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ini adalah pembahasan yang sangat penting dalam Islam, yang ternyata memberikan manfaat besar dalam motivasi kita untuk berbuat kebaikan. Dan inilah salah satu bukti keagungan mempelajari akidah berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyak memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin menguatkan iman kita dan menguatkan ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami masalah agama ini dan masalah-masalah keimanan yang lainnya dengan baik dan benar.